Selamat datang di Asengawari. Di video pertama ini saya akan membawakan alur cerita manhwa berjudul Winner Takes All, yang bercerita tentang seorang pebisnis muda kaya raya bernama Xian Shang yang tiba-tiba diculik oleh organisasi gelap. Dan dia dijadikan objek pengembangan teknologi baru berbasis chip. Dan tak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita diawali ketika Xian Shang menerima telepon dari seseorang bernama Rod yang memintanya untuk datang ke kantor perusahaan karena perwakilan dari perusahaan cyber bernama Dosen yang akan ditemuinya sudah menunggu. Dengan nada kesal Rod berkata pada Xian Shang, "Bukankah kau sudah berjanji untuk meluangkan waktu bertemu mereka hari ini? Sudah kubilang jangan sampai telat." Kemudian Xian Shang teringat kalau ia telah membuat janji untuk bertemu seseorang. Dan ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera bersiap-siap mengantarnya ke New York tempat perusahaannya berada. Setelah sampai, ia pun masuk ke ruang resepsionis dan meminta maaf karena sudah datang telat. "Aku minta maaf karena sudah membuat Anda menunggu. Aku kira aku harus menunggu sampai matahari terbenam untuk bertemu dengan Anda," jawab Dosen. Kemudian Rod yang merupakan bawahan dari Xian Shang memberikan LOI yang ditawarkan oleh perusahaan cyber kepada Xian Shang. Namun, karena tidak tertarik dengan tawaran itu, Xian Shang melemparkan LOI tersebut. "Maaf, tapi jendela ekuitas privat kami telah ditutup. Aku pikir Anda dan perusahaan cyber harus menunggu kesempatan selanjutnya." Dosen yang terkejut dengan tanggapan Xian Shang pun langsung memohon kepada Xian Shang untuk mempertimbangkan keputusannya. Dan menjamin kalau bekerja sama dengannya akan menguntungkan. Dan ia pun berkata, "Kekuasaan di dunia ini, kekayaan dan kekerasan saling tergantung. Setahuku Korvan tidak memiliki sekutu yang cukup di wilayah lain. Kenapa Anda tidak memilih kami?" Kemudian Xian Shang memotong pembicaraannya. "Hentikan. Pak, di sini bukanlah Brasil. Anda bilang kekuasaan dan kekayaan saling bergantung bisa aku terima. Tapi, kekerasan? Ayolah, kami bukan pedagang senjata, gimana kami mau pakai kekerasan?" Dosen yang merasa dirinya dihina pun bergegas pergi keluar dari ruangan tersebut sambil berkata, "Kita lihat apakah sebulan dari sekarang kau masih berpikiran yang sama." Setelah Dosen keluar, Rod bertanya kepada Xian Shang kenapa ia sengaja menghina Dosen. Kemudian Xian Shang pun menjelaskan kalau ia tak menyukai perusahaan cyber yang merupakan perusahaan gelap. Jadi mereka tidak layak menjadi partner perusahaannya. Dan di malam setelah kejadian itu, Rod yang sedang minum di sebuah bar dihampiri oleh Dosen. "Pasti beruntung mempunyai bos seperti itu. Apa maksud Anda?" tanya Rod. "Tak ada apa-apa. Ada yang ingin kubicarakan denganmu." Cerita berpindah saat Xian Shang merasa ada yang mencurigakan di halaman rumahnya. Kemudian ia meminta anak buahnya untuk memeriksa. Namun saat dia memanggil anak buahnya tidak ada yang menjawab. Dan ketika ia memeriksa lewat jendela tiba-tiba seseorang menyergapnya dari belakang hingga membuatnya pingsan dan menculiknya. Dan 1 bulan pun berlalu. Setelah Xian Shang diculik, ia pun dibawa ke suatu tempat di Texas. Lalu kita diperlihatkan seseorang membuka penutup kepala Xian Shang. Dan ternyata orang itu adalah Dosen yang merupakan dalang di balik penculikan Xian Shang. "Apa kau yang membawaku ke sini?" tanya Xian Shang. Namun, Dosen menjawab kalau bukanlah dia yang membawanya dari Miami. Tetapi partnernya yang bernama Donny Levia. Sambil tersenyum sinis Xian Shang pun berkata, "Kelompok medis dari Brasil dan pengedar narkoba dari Meksiko telah menjadi mitra. Dunia sudah menjadi konyol. Jadi kau mengikatku dengan harga tinggi hanya untuk memaksaku untuk patuh? Aku tidak mengerti. Mengontrolku dan korban milikku? Apa bagusnya untuk cyber?" Lalu Dosen mengatakan kepada Xian Shang kalau ia telah keliru. Karena sebenarnya perusahaan korban dari dulu bukanlah miliknya. Kemudian mereka memperlihatkan sebuah video kepada Xian Shang yang berisi tentang Rod yang sedang diwawancara oleh beberapa wartawan. Dan betapa terkejutnya Xian Shang saat melihat Rod mengkhianatinya dengan mengumumkan pengganti pimpinan korban dari dirinya. Xian Shang yang marah mengetahui pengkhianatan tersebut pun berkata pada Dosen, "Jadi kau sudah lama berkolusi keparat? Kenapa? Aku tidak mengerti persis bagaimana bisa korban bernilai usaha sebanyak ini." Kemudian Dosen menjawab kalau hal ini adalah sepele bagi organisasi mereka. Dan ia kembali mengingatkan apa yang ia katakan sebulan lalu kepada Xian Shang. "Jadi, apakah kau memenuhi syarat untuk mengatakan tidak kepadaku tanpa dukungan kekerasan?" Namun Xian Shang tak menjawab perkataan Dosen. "Apa kau tidak mau bicara?"
Bawa si bisu ini. Ia hanya merusak pemandangan di sini. Setelah itu Xianshang dibawa ke sebuah lab dan akan dijadikan subjek sebuah eksperimen. Dan 7 hari pun berlalu. Di mana di scene ini kita diperlihatkan seorang dokter bernama Hemingway sedang menjelaskan kepada beberapa investor tentang proyek yang sedang ia buat. Kemudian seorang investor bertanya padanya. Terus? Pidatomu ini adalah menjual senjata pada kami untuk menembak orang-orang desa yang tidak puas. Tentu saja tidak. Selanjutnya aku akan menunjukkan padamu proyek terbaru kami. Jawab Dr. Hemingway. Dan sambil berjalan ke tempat itu, Dr. Hemingway pun menjelaskan kalau 7 hari yang lalu klien mereka memberikan bahan eksperimen yang sangat baik. Di mana walaupun asal-usulnya biasa tetapi ia mempunyai bakat dan pengetahuan keuangan yang luar biasa. Dan ternyata, bahan eksperimen yang ia maksud adalah Xianshang. Apa yang sedang dia lakukan? Tanya seorang investor. Kemudian dokter itu menjawab kalau dia sedang melukis lukisan minyak neoklasik. Lukisan minyak? Dia bisa melakukan itu? Tanya investor itu. Lalu Dr. Hemingway menjelaskan kalau dia tentu saja tidak bisa melakukannya. Tetapi teknologi mereka bisa memberikan subjeknya keterampilan tingkat master. Dan operasi yang mereka lakukan adalah melakukan transplantasi sepotong memori atau ilmu pengetahuan. Operasi inilah yang dilakukan kepada Xianshang. Di mana mereka menanamkan sebuah slot kartu memori di belakang lehernya. Lalu mentransfer bakatnya ke sebuah chip. Dan hal ini sudah mereka uji di hari kedua kepada Xianshang. Di mana Xianshang dipasangkan chip yang berisi bakat yang dimiliki oleh seorang master biola bernama Akado. Saat memakai chip itu, Xianshang yang tadinya tidak bisa memainkan biola seketika menjadi piawai seolah-olah ia adalah seorang maestro biola. Kemudian saat dokter itu sedang menjelaskan, seorang investor yang memakai seragam militer berkata padanya, "Aku bisa mengerti bahwa setelah menggunakan teknologimu, kita dapat meningkatkan veteran medan perang dalam jumlah besar." Lalu Dr. Hemingway menjawab, "Tentu saja. Selama chipnya masih cukup." Kemudian investor itu pun meminta Hemingway untuk membuktikan kepadanya. Dan jika itu benar dia akan membantu proyeknya. Dr. Hemingway pun menyanggupi permintaan investor itu dengan menanamkan chip yang berisi keterampilan seorang pembunuh kepada Xianshang. Dan akan diuji di dalam sebuah pertarungan. Acara pengujian pun tiba. Di mana Xianshang yang sudah memakai chip pembunuh, akan melawan 3 orang kontestan dan mereka ialah, seorang maniak pembunuh bernama Butcher Reed, kepala resimen tentara bayaran bernama Lone Wolf, dan seorang agen KGB H7Z9. Dan pertarungan pun dimulai. Di mana pertarungan ini tidak memiliki aturan dan yang menjadi pemenang akan menerima uang $1 juta serta pengurangan hukuman selama 50 tahun. Kemudian Xianshang berpikir kalau pengujian chip ini adalah dalam rangka menunjukkan kepada investor tentang kemampuan orang biasa yang menggunakan chip. Ia pun berpikir kalau ini adalah kesempatannya untuk keluar dari kesulitan yang ia hadapi saat ini. Sementara itu, kontestan lainnya yang seorang agen wanita memutuskan bekerja sama dengan Butcher Reed untuk menyerang Lone Wolf. Dan Butcher Reed pun memulai serangannya. Namun belum sempat ia mengenai Lone Wolf ia pun ditembak oleh Lone Wolf. Akan tetapi itu hanyalah umpan dan tiba-tiba agen KGB muncul dari samping. Lone Wolf yang menyadari H7Z9 muncul dari samping pun langsung menembaknya. Tetapi H7Z9 berhasil menghindarinya dan langsung menyergapnya. "Maaf, tapi acara grand final ini akan menjadi kemenanganku," ucap agen H7Z9. Namun tiba-tiba Butcher Reed muncul dan bersiap menyerang mereka dan berkata pada agen H7Z9, "Sebelum kau menerima undangan seseorang, sebaiknya pikirkan lebih dulu. Tidak ada hal baik di dunia ini." Belum sempat ia menyerang tiba-tiba Xianshang menusuk bagian belakang lehernya. Akibat efek dari penggunaan chip pembunuh itu, Xianshang tiba-tiba merasakan senang yang sangat luar biasa saat membunuh Butcher Reed. Kemudian 2 orang kontestan yang tersisa Lone Wolf dan H7Z9 berusaha menyerangnya. Namun Xianshang dapat mengalahkan dan membunuh mereka dengan mudah. Seorang investor yang terkejut melihat kehebatan Xianshang pun langsung berkata, "Langsung membunuh? Bagaimana bisa dia langsung menjadi pembunuh? Pasti ada yang salah. Aku pernah mendengar desas-desus tentang satu-satunya serigala medan perang, bukanlah dia." Kemudian Dr. Hemingway pun menjelaskan kalau ia telah memberikan chip berisi keahlian membunuh dari seorang pembunuh bernama John Chris. Dan ia juga merasa terkejut Xianshang bisa melakukan itu.
Mengingat ia adalah orang biasa dan ternyata setelah memakai chip itu ia memiliki kemampuan layaknya seorang profesional. Kemudian mereka kembali ke sebuah ruangan dan berbincang. Di tengah perbincangan itu, seorang investor berpikir kalau teknologi itu sangat berbahaya jika disebarluaskan. Dan ia berpikir harus membuat rencana. Di saat yang sama di lab, seorang pria bernama James melepaskan kartu memori dari belakang leher Xianshang. Dan ia memberitahu kepada Xianshang karena ia telah melakukan kinerja dengan baik, maka sang dokter memutuskan untuk memenuhi keinginannya asalkan jangan minta dibebaskan. Namun yang diminta Xianshang hanyalah makan di kafetaria para staf. Saat sedang makan di kafetaria, Xianshang berpikir telah menemukan 3 hal selama di sana. Yang pertama, laboratorium ini berada di sebuah pulau terpencil dan berada di sebuah pangkalan militer yang tertutup dari dunia luar. Yang kedua, laboratorium ini mengganti subjeknya 2 bulan sekali. Kemudian subjek eksperimen itu akan dihilangkan di suatu tempat di pangkalan. Yang ketiga, hubungan antara laboratorium dan perusahaan cyber lebih kompleks dari yang ia perkirakan. Namun yang membuat ia heran adalah apa yang menyebabkan pergantian subjek secara berkala itu. Dan ia pun mulai pesimis bisa keluar dari sana. Ia hanya bisa berharap ada orang bijak di antara investor yang segera bergerak untuk mencegah teknologi ini menyebar luas. Bak Gayung bersambut, apa yang diharapkan Xianshang pun akhirnya tercapai. Karena sekelompok tentara bayaran menyerang pangkalan tersebut. Kemudian Xianshang berpikir bahwa Tuhan masih ada di pihaknya dan berkata kalau ini adalah kesempatannya. Sementara James yang panik dengan serangan itu, langsung menghubungi Dr. Hemingway. "Ini aku, James. Bagaimana situasinya?" tanya Dr. Hemingway. "Situasi di area C hampir tidak terhentikan dan aku khawatir dengan situasi di area A dan B. Tingkat penyusup tinggi dan pasukan keamanan kita mungkin kita tidak bisa melakukannya sampai bantuan datang," ucap James. Kemudian Dr. Hemingway bertanya kepada bawahannya, "Apakah sudah dilakukan?" Dan bawahannya pun menjawab, "Hanya tersisa 30 detik, server siaga dan menjalankan penghancuran file." Di tengah kepanikan yang terjadi, 2 orang pria di ruang penyimpanan berniat mengambil dan mengamankan semua chip atas perintah dari Dr. Hemingway. Namun, Xianshang menemukan mereka. Dan Xin pun berpindah ke atap area D saat Dr. Hemingway menuju ke helikopter untuk melarikan diri. Namun tanpa ia sadari saat ia naik seseorang sudah menunggunya dan langsung menyergapnya. Sementara itu di ruang penyimpanan, Xianshang yang menemukan 2 orang tadi berhasil menyerang dan mengikat salah satu dari mereka yang bernama Kevin. "Kau sudah bangun? Menyerahlah. Aku mengikatmu dengan keras," ucap Xianshang. Kemudian Kevin pun bertanya-tanya di mana rekannya. Ia pun melihat ke sebuah lemari dan betapa terkejutnya ia saat melihat rekannya sudah terbunuh. "Bajingan kau," ucap Kevin. Xianshang pun berkata padanya, "Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Atau apakah kau benar-benar ingin menggantikannya? Ingat ini, kau masih punya putri, kau senang kalau dia menghabiskan masa kecilnya tanpa ayah." Kemudian orang itu bertanya pada Xianshang, "Apa yang kau ingin aku lakukan?" Lalu Xianshang memintanya memberitahukan 2 hal. Yang pertama adalah mengatakan tentang efek samping chipnya. Di atap area D, Dr. Hemingway bertanya pada orang yang menyergapnya, "Siapa yang mengirimmu?" Namun, orang itu tidak memberikan jawaban yang diharapkan dan justru menemukan alat penyadap tersembunyi di tubuhnya. "Jangan melakukan trik sulap, Dok. Atasan tidak meminta kami untuk membawamu kembali utuh," ancamnya dengan nada dingin. Tanpa ragu, orang itu dengan cepat menghancurkan alat penyadap tersebut. Sementara itu di ruang penyimpanan, Kevin mengatakan pada Xianshang kalau penggunaan chip dalam jangka panjang akan menyebabkan penurunan kognitif kepribadian yang serius. Dan tidak ada solusi untuk menghilangkan efek sampingnya. Kevin pun memberitahu Xianshang bahwa subjek eksperimental sebelumnya terpaksa dimasukkan ke penjara bawah tanah karena gangguan kepribadian yang parah akibat penggunaan chip. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah menunda timbulnya penyakit dengan mengontrol waktu dan frekuensi penggunaan chip. Kemudian Xianshang pun meminta Kevin untuk membawanya ke tempat penyimpanan subjek eksperimental. Dan ketika mereka hendak menuju tempat tersebut, mereka menemukan bahwa pintu masuk lift menuju ke bawah tanah telah dikuasai oleh 2 orang tentara bayaran. Lalu mereka mendekati kedua tentara tersebut dan menyerah dengan maksud menunggu mereka lengah, lalu menyerang. Selanjutnya kedua tentara itu memerintahkan mereka untuk tetap berada di bawah dan menggeledah mereka. Setelah selesai digeledah,
Xian Shang pun melihat kesempatan untuk menyerang. Ia pun langsung merebut pistol dari salah satu tentara tersebut dan berhasil melumpuhkan mereka. Bagaimana kau melakukannya? Jelas-jelas kau tidak menggunakan chip itu. Tanya Kevin, kemudian Xian Shang pun menjawab. Sebenarnya karena aku punya ingatan yang lebih baik, sesuatu di kepalaku masih tidak bisa dilupakan. Kevin pun berkata pada Xian Shang kalau itu mustahil bisa ia lakukan dengan memorinya saat ini. Lalu Xian Shang menjelaskan kalau ia mempunyai keterampilan bawaan yang berbeda dari subjek lainnya. Mereka pun tiba di penjara bawah tanah. Sambil berteriak Xian Shang memberitahukan kepada para tahanan. Halo teman-teman. Sebelum aku mengenalkan diriku, biarkan aku memberimu kabar bagus, kalian bebas. Namun, respon dari para tahanan tidaklah seperti yang ia harapkan. Kemudian Xian Shang berbisik pada Kevin. Apa kau yakin, percobaan ini menyebabkan gangguan kepribadian? Bukan efek yang lainnya seperti menjadi bodoh atau semacamnya? Kemudian Kevin pun menjawab kalau ia yakin akan hal itu. Seorang tahanan tidak dikenal mengejek Xian Shang dan mengungkapkan bahwa sebagian tahanan memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Tapi mereka memilih untuk tetap tinggal di dalam penjara. Seorang tahanan lainnya bernama Scarface memberitahu Xian Shang bahwa ada efek tersembunyi dari chip yang ditanamkan pada para tahanan. Dan mereka tinggal di dalam penjara tersebut karena menunggu para peneliti menemukan cara untuk menghilangkan efek samping dari chip tersebut. Lalu tahanan tak dikenal tadi berkata lagi pada Xian Shang. Ya, itu benar. Itulah kenapa jika kau mencoba menarik kami bersama dengan rencana jailbreakmu itu tidak akan berhasil. Namun tiba-tiba Xian Shang menembak kepalanya. Kemudian Xian Shang mencoba meyakinkan para tahanan untuk percaya padanya. Aku benci bilang ini padamu. Tapi harapanmu akan sia-sia. Sekarang sekelompok tentara bayaran sedang menyusup ke pangkalan dan keamanan pangkalan dalam bahaya. Mereka akan segera menemukan tempat ini. Lalu menurutmu apa yang akan mereka lakukan padamu? Xian Shang pun menjelaskan kalau ia tak bermaksud untuk menjadi pemimpin mereka. Ia hanya membutuhkan teman untuk berbagi tujuan dan membalas dendam bersama. Kemudian seorang tahanan wanita bertanya padanya. Hei orang baru. Siapa musuhmu? Cyber. Jawab Xian Shang. Dan wanita itu berkata kalau ia memiliki musuh yang sama dengan Xian Shang.